Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mendemonstrasikan program yang telah saya buat, yaitu program pendaftaran servis kendaraan bermobil di Bintang Jaya Motor. Ini tampilan awalnya. Untuk tampilannya dia responsif. Ini untuk tampilan gadget seperti ini. Kita balik ke tampilan PC. Di sini ada bagian home, terus ada bagian kontak, terus di sini ada bagian login. Pada bagian login ini kita mempunyai 3 level, yaitu sebagai pelanggan, admin, dan sebagai kasir. Kita buat akun dulu sebelum masuk ke pelanggan. Di sini masukin email, misalnya budi@gmail.com, namanya Budi, passwordnya 123, nomor teleponnya ini aja, kita daftar. Nah, di sini dia udah berhasil daftar. Misal kita buat akun lagi pakai namanya si Budi tadi, walaupun namanya beda, misalkan namanya Tono, passwordnya 1, ini nomor telepon bebas. Nah, pendaftaran gagal, coba daftar lagi dikarenakan emailnya tadi sudah digunakan. Kita masuk ke login aja. Kita masuk ke si Budi, passwordnya 123. Kita login. Nah, dia bakal masuk ke dashboard pelanggan. Kita masuk ke akun saya. Di sini ada akun saya, yaitu ada email, nama, telepon, dan password. Untuk bagian akun saya, dia bisa edit akunnya kecuali email. Misalkan namanya Budi Astuti, nomornya ternyata salah, ternyata dia nomornya 90. Di sini password wajib isi walaupun tidak diganti. Wajib kita simpan, update berhasil. Nah, kita mulai daftar servis. Di sini daftar, kita pilih tanggal servis, tanggal 19 jam 8. Ini tipe mobilnya misalkan Pajero, tahunnya 2008. Namanya yang akan datang itu si Pak Budi sendiri. Nomor teleponnya misalnya ini. Keluhannya apa? Misalkan rem bocor, terus mau ganti oli juga, dia oli mesin, terus dia mau ganti oli matic. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Dia akan ngedirect ke servis baru yang ada di data servis. Di sini juga dia bisa edit data servis sebelum proses. Nah, di sini kita misalkan jamnya dia maunya jam 9. Nah, kita update berhasil, oke. Nah, dia berubah jadi jam 9. Di sini ada data servis diproses. Dia belum ada karena belum ada ini. Kita lihat di data selesai, dia juga belum ada. Kita coba masuk ke admin. Di sini masuk sebagai admin. Yang saya udah punya akun admin, yaitu admin email gmail.com. Kita masukin password, bucin. Nah, di sini ada bagian dashboardnya, ada bagian servis masuk, ada 4. Di sini ada menu user, yang dimana ada data pelanggan, data admin, dan data kasir.
Di data pelanggan ini semua data para pelanggan. Di sini bisa edit dan hapus juga. Kita coba hapus satu, kita hapus si Alamsyah aja. Alamsyah kita hapus misalnya. Nah, data pelanggan dihapus. Nah, dia udah nggak ada. Kita lihat data admin. Nah, misalnya kita mau tambah data admin di sini. Ini bisa coba kita tambah si Frida. Ini admin 2, passwordnya 1, sumpah. Sekarang gagal. Kenapa? Karena sini udah ada emailnya yang dipakai sama si Elisa. Kita tambah Frida admin 3 deh, admin 3. Simpan data dan tambah data admin berhasil. Oke. Nah, di sini udah ada. Kita juga bisa tambah data kasir. Di sini sama caranya. Kita ke daftar servis. Nah, daftar servis ini. Nah, tadi si budi@gmail.com. Kita proses detail and proses. Di sini ada rinciannya tuh. Terus kita proses. Oke. Nah, hilang. Dia pindah ke proses servis. Kita lihat nih di sini di pelanggan. Servis baru udah nggak ada. Nah, dia masuk ke sini di proses. Statusnya berubah jadi proses. Kita balik ke admin, masuk ke proses servis. Nah, kita ke proses servis, kita bisa print. Nah, rinciannya ini kita bisa print untuk ditempel, ditempel ditaruh ke kaca mobil yang kita servis untuk ngetahuin supaya semua tahu apa aja sih kerjaannya, keluhannya itu apa aja. Oke, kita close aja. Di sini kita proses selesai. Nah, misalkan udah selesai nih di kerjaan sama si montir. Terus kita masukin siapa aja nih yang ngerjain itu mobil. Misalkan si Abdul sama si Adi. Kita selesai. Servis sudah selesai diproses. Dia akan masuk ke servis selesai. Nah, nih si Budi ini kita selesai. Ini dia isinya. Tambah aja. Nah, di laporan. Di sini laporan ada laporan servis. Ini untuk servis yang udah selesai dibuat invoice sama si kasir, nanti kita lihat. Nah, di sini laporan barang keluar. Di sini laporan barang keluar yang telah dimasukkan ke dalam invoice. Itu kita keluar, kita masuk ke menu kasir. Sini login kasir. Saya udah punya akunnya, yaitu alexa@gmail.com. Passwordnya 1, kita login. Ya, masih kerekam nggak? Masih. Nah, kita masuk ke data servis. Data servis masuk. Ada si ini. Ya. Tadi karena si Alamsyah udah kita hapus, jadi di datanya udah hilang di sini, udah nggak ada. Kita lanjut lagi karena tadi waktunya nggak cukup di Bandicamnya. Tadi kita mulai dari si data servis. Ini data servis masuk. Kita ke proses servis. Kita masuk ke servis selesai. Nah, kita mulai invoice aja ya. Kita pakai yang udah ada aja. Ini si Budi. Ini aja nih. Ini kan ada 2 nih. Nanti kita bandingin yang udah dibuat invoice-nya sama yang belum. Nah, misalkan kita buat invoice. Nah, di sini tanggal 18 bulan 7 2024. Di sini ada ID service.
nama, email, tanggal invoice, tanggal servis, nomor mobil, tipe mobil, montir, terus juga dia bisa pilih barang. Di sini misalkan kita lihat frame jumbo, kita pilih satu. Di sini stoknya ada 100, kita tambah. Nah, dia bakal nambah jumlahnya 1, ada nama barang, ada jumlah, satuan, harga, total, sama action. Nah, dia stoknya bakal berkurang tuh jadi 99. Kita tambah ke ini aja, kali aliasing efek. Dia butuh misalnya 3 liter, kita tambah. Nah, dia 3 liter udah masuk, langsung dia berkurang jadi 32. Nah, ternyata minyaknya nggak jadi nih, kita delete aja ya. Tadi kan ada 100, udah berkurang jadi 99, kita hapus. Nah, dia udah berhasil kehapus. Kita lihat minyak keren jumbo atau udah kembali lagi menjadi 100. Di sini bisa langsung di print tampilannya kayak gini, atau kita klik selesai dulu untuk menyelesaikan. Kita oke. Nah, dia bakal beralih ke laporan servis. Di sini ada laporan enggak, laporan servis dulu deh. Nih yang tadi barusan. Kita ke detail. Nah, ini dia kalau yang print tadi sih. Nah, di sini ada laporan servis yang ini, laporan barang keluar yang ini. Nah, tadi tanggal 18. Nih aliasing ini 2 liter. Nah, servis selesai kan nggak ada tuh. Keluar, kita ke bagian si pelanggan. Kita masuk ke pelanggan ini aja. Kita beralih pelanggan karena tadi kepotong video ini sama dia. Kita izin, kita masuk ke kita servis. Ini yang belum diproses ya, statusnya masih email. Nah, dia ada banyak. Ini statusnya ada 2 macam, ada yang selesai, ada yang invoice. Nah, untuk status yang selesai ini kita lihat dia udah bisa. Tapi ketika kita klik invoice, dia akan ada alert invoice belum tersedia karena invoice belum dibuat oleh kasir. Misal invoice, nah status yang invoice ini, kita klik invoice, nah dia udah ada muncul karena dia udah bisa, udah dibikin invoice-nya. Klik aja, keluar, kita masuk ke si admin. Nah, bagian si admin sampai selesai, dia cuma bisa melihat detailnya aja. Nah, laporan servis di sama halamannya sama si kasir tadi, dia bakal ke sini semua yang udah dibikin invoice-nya. Misalnya kita mau tahu nih, mau ngecek data, misalkan nomornya nomor si B55 misalkan. Nah, punya si Pak ini, kita apa aja sih dia servisnya gitu kan yang kemarin. Nah, ternyata dia baru cuma nempel langsung sama order aja gitu, jadi ketahuan recordnya. Bagian laporan barang keluar juga sama, ini semua. Mungkin itu aja program yang bisa saya demonstrasikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.